Subhanahu wa ta'ala, patut dan wajib kita bersyukur, berterima kasih, berbangga diri kepada Allah, di mana Allah masih tetap memberikan petunjuk, hidayat, rasa cinta kita kepadanya, rasa cinta kepada Rasulnya, dan kita mendengar pendengaran yang diberikan kepada kita, panggilan Allah untuk melakukan sholat zuhur dengan berjamaah. Ini saya katakan kita tidak semua orang yang dapat. Kenapa saudara? Karena hidup kita ini selalu diikuti oleh hawa nafsu. Ya, ada nafsu dibawa oleh syaitan, ada nafsu yang dirahmati Allah. Kalau nafsu kita ini diikuti oleh nafsu syaitan, bawaannya malas, bawaannya entar dulu dah, gua masih repot, gitu kan. Tapi hawa nafsu yang diberikan Allah dengan rahmatnya, di sana ada nafsu kita datang. Ini saudara. Jadi kita berbangga dirilah kepada Allah, bukan kepada manusia. Kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan hari ini dan hari yang lalu, Allah terima sebagai tanda bukti iman, tanda bukti takwa kita kepada Allah. Maka oleh karenanya kita bersama-sama selalu mendengar. Sekali lagi, saya bukan ulama, bukan kiai, bukan ustaz. Berkebetulan bisa membaca ini. Yang bapak, yang udah bisa, yang belum bisa, kita dengarkan nanti ini. Kita manfaatkan. Bahwa harus kita sadari betul. Dan harus kita ketahui. Di mana ada potongan hadis yang dikumpulkan di buku ini, saudara. Ada satu keterangan yang diriwayatkan oleh Al-Hakim. Kata hadis ini, saudara, arba'un la yashba'na min arba'in. Ada 4 perkara yang tidak pernah kenyang. Ada 4 perkara yang gak pernah puas. Ya, keterangan ini yang diriwayatkan oleh Hakim. Apa itu? Ardun min matorin. Bumi dengan hujan. Berapa banyak hujan yang diturunkan Allah ke bumi ini sampai berlimpah-limpah, tapi tetap bumi menyerapnya. Seakan-akan nggak puas. Ya, walaupun kebanjiran sampai seminggu, tetap diserap. Seakan-akan itu tidak puas. Ini saudara. Yang kedua, saudara, kata hadis ini, wa unsa min zakarin. Tidak puasnya seorang wanita terhadap laki-laki. Laki-laki itu juga tidak merasa puas kepada seorang wanita. Apa sih kalau kita kata puas? Kalau puas kan berhenti udah. Betul nggak? Berhenti udah, nggak lagi. Udah. Ngapain berperas sekali nyampur sama perempuan? Puas, ya kan? Artinya kalau kita katakan puas, kita nggak akan ngulangi lagi. Tapi kalau besok minggu lagi masih kepengen, namanya belum puas. Betul nggak? Ini Nabi katakan begitu. Wanita dan laki-laki tidak merasa puas. Kenapa nggak merasa puas? Itulah hawa nafsu yang diberikan Allah. Zuyyina linnasi hubbus syahawat. Kata Allah begitu. Aku hiasi seorang manusia dengan syahwatnya, dengan keinginannya. Kalau perlu kita mau perempuan tiap malam. Apalagi yang masih muda, nggak ada puas-puasnya. Hebat. Tapi manusia nggak pernah berpikir, barangkali ada jarang
Ya Allah, kau begitu besar yang kau ciptakan di diriku. Tidak ada seorang yang mampu membuatnya. Di mana ada satu bentuk yang kau ciptakan di diriku. Kalau aku berhadapan dengan jenis hambamu wanita, tapi ada barang yang bangun. Lai pernah mikir nggak? Mas, pernah mikir nggak? Ente punya istri kan? Udah pernah mikir belum? Kenapa ini ada vital yang diberikan Allah kepada kita? Ketemu seorang wanita, kok bisa begini? Siapa yang ngasih? Kan kita nggak pernah mikir gitu. Hah? Mungkin kalau kita berpikir ini, kita ada apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dilarang, orang manusia akan berusaha menjauhkan itu. Nah, kita dilarang nggak boleh berzina. Kalau mau nyampur sama perempuan harus melalui perkawinan, pernikahan. Apa yang diberikan barang pada kita, yang ketemu kita bangun, tidak boleh aku tempati ke tempat yang lain kecuali perintahnya Allah. Kalau itu mau mikir, ya kan? Tapi kan cuma orang ngomong, mudah-mudahan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Pernah belum kita menghayati, ya, supaya rumah tangga kita sakinah, ada rahmat Allah selalu turun, ketangan harus turun. Untuk mendapatkan sakinah, mawaddah, warahmah yang Allah berikan kepada dua insan itu, kita ini harus menelusuri. Ya, cara berpakaian. Sampai kita mau tidur saja nyampur sama istri kita, diajarkan supaya kita berdoa dulu. Tapi nggak keburu itu. Disuruh baca dulu doa, nggak keburu. Sampai sejauh itu syariat mengajarkan kita. Ya, Masya Allah. Karena kita kurang memikirkan ini. Kata Nabi begitu, tidak akan puas seorang laki-laki dan seorang wanita. Kepada laki-laki nggak puas, masih mau nambah aja. Udah satu mau dua, dua mau tiga, tiga mau empat. Nah, kalau kita dengar dulu pernah di TV di India, di mana ada orang, di Indonesia ada orang punya istri 9. Hah? Kata yang satu, udahlah itu aja nggak habis. Emang betulan diciptakan nafsunya seperti itu. Ya, saudara, wanita nggak ada cukupnya. Yang ketiga, kata Nabi sebentar lagi akan masuk sholat. Wa ainun min nazarin, yaitu mata dari memandang. Memandang, Masya Allah, di jalan raya ada wanita cantik, ya, berbuka posturnya, tubuhnya, di TV di mana, pengen kita lihat terus, nggak puas. Kadang-kadang udah kita sekali mau 2 kali, mana dia yang tadi ya. Nah, di sini saudara, yang keempat kata Nabi, yang tidak puas, wa alimun bin ilmi, yaitu orang alim dari ilmunya. Jadi orang yang alim, orang yang berilmu itu tidak ada merasa puas. Terus dia gali. Buktinya negara-negara superpower, negara Cina, Perancis, Amerika dan selain-lainnya, ya, dia sudah bisa naik ke bulan, dia mau bikin lagi alat buat tinggal di sana. Seakan-akan nggak puas kan? Jadi kalau orang sudah merasa puas, ya berhenti. Tapi orang juga yang ahli ibadah nggak merasa puas, terus saja. Bagaimana cara dia mendekat kepada Allah? Kan buat kita orang awam sebentar udah
cukup dah. Ya, sama. Kalau kita ini berjamaah, yang mengerti faedah berjamaah, dia nggak buru-buru habis salam terus keluar. Dia baca tasbih dulu. Nggak puas kalau nggak baca tasbih. Ya, habis baca tasbih nggak puas kalau nggak angkat tangan. Tapi karena orang merasa udah cukup, udah bisa sholat, yang penting gue jamaah, selesai, keluar aja udah. Kenapa? Ada hawa nafsu tadi, gue buru-buru mau manggil duit, mau nagih-nagih, kan gitu. Padahal yang ditagih belum tentu dapat. Kenapa? Allah belum tentukan. Nah, oleh karena itu, saudara, dengan keterangan riwayat yang diriwayatkan oleh Hakim 4 ini, kita harus ingat dan kita dengar. Mari kita upayakan hawa nafsu kita supaya memiliki hawa nafsu sakinah yang penuh dengan rahmat. Jangan sampai kita mendapatkan hawa nafsu kita mengikuti hawa nafsu setan. Nah, sudah setengah satu, kita baca suratul Fatihah. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita hari ini bisa berbuat baik, bisa bersujud kepada Allah, bisa berbuat baik, terhubungan dengan manusia, berhubungan dengan Allah. Ya, seperti apa orang tua kita, ibu kita yang sudah tiada, menanti dia. Mana sih doanya? Mana sih kiriman-kiriman Fatihahnya? Ada orang bilang, kalau udah mati biar aja, nggak perlu pakai baca Fatihah, nggak perlu baca Yasin, udah mati udah. Tapi kita punya pegangan, Fatihatul Kitab lil amwat khairum minad dunya wa ma fiha. Satu Fatihah yang kita ingatkan kepada, hadiahkan kepada orang mati, lebih berharga daripada isi dunia. Makanya dengan bersama-sama kita baca Fatihah, minta buat kalian semua, saudara semua yang punya keluarga, agar Allah berikan keselamatan, Allah berikan tempat kuburnya taman sorga, Allah jauhkan dari siksa kubur, Allah jauhkan dari api neraka, Allah haramkan orang tua kita masuk neraka, ya. Dan kita juga minta buat diri kita agar Allah nanti mengambil ruh kita, mati kita dalam husnul khatimah. Dan mudah-mudahan apa yang kita kerjakan setiap hari, apa berimpak, bertasbih, beristighfar, segala-gala yang baik diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Sian, mudah-mudahan ada pada. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.